Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam kembali dengan saya Bang Jako di channel Jalan Kodim. Berapa hari ini kita banyak membahas tentang tema dunia, hubungannya dengan akhirat, bahwa sejatinya dunia ini adalah dunia aksen ya, dunia aksen, dimana ini sebenarnya adalah akhirat bagi kehidupan kita sebelumnya ya. Saya sengaja untuk mengulang-ulang tentang statement ini supaya kita bisa lebih peduli dengan hal ini, karena memang sejatinya ya kita harus peduli dengan kehidupan akhirat itu. Jadi peduli dengan kehidupan akhirat bukan berarti bahwa yang kita lakukan hanya sekedar mempersiapkan dunia kehidupan akhirat, atau kalau bahasnya sekarang kita banyak-banyak mengumpulkan bekal gitu ya. Kan pemahaman umum seperti itu ya, mereka sibuk untuk memperbanyak bekal untuk kehidupan akhirat nanti, karena pemahamannya bahwa dunia akhirat itu adalah deret waktu setelah dunia berakhir baru masuk akhirat ya. Sementara sebenarnya ya akhirat itu saat ini juga, dunia dan akhirat itu adalah dua hal yang berdampingan, dua hal yang berada dalam waktu yang sama, tetapi dia hubungannya secara dimensional, dimana dimensi akhirat tentu lebih tinggi dibanding dimensi dunia. Jadi dimensi akhirat itu meliputi dimensi dunia. Jadi kalau istilahnya ibarat sebuah titik dengan garis, titik itu dilingkupi oleh garis itu ya. Ini kemudian karena kehidupan kita saat ini adalah merupakan alam kubur dari kehidupan sebelumnya. Nah, makanya disitulah ada yang namanya catatan di Lauhul Mahfuz ya. Nah, catatan di Lauhul Mahfuz itu sebenarnya adalah semua tindakan-tindakan kita, perbuatan kita, amal-amal kita, itu yang kemudian mewujud menjadi sebuah catatan di Lauhul Mahfuz, dan itu kemudian tidak hilang ya. Semua catatan-catatan itu tidak hilang, itu kemudian mewujud lagi ketika kita terlahir kembali. Jadi sebenarnya kehidupan saat ini adalah kita menjalani yang namanya koda dan kodar dari catatan amal kita ya. Jadi kalau misalnya kemudian kita terlahir dalam keadaan miskin, terlahir dalam keadaan kaya, terlahir dalam keadaan mulia, hina dan sebagainya, itu tidak ujuk-ujuk, tetapi itu adalah merupakan hasil dari perbuatan kita atau amalan-amalan kita di kehidupan sebelumnya ya. Nah ini jadi itulah yang menjawab kebingungan kita ketika kita melihat kok terjadi perbedaan nasib di antara kita ya. Nah, karena itu tidak lepas dari catatan-catatan amal kita. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah situasi itu terus menerus akan seperti itu? Nah, disitulah kemudian kita punya kehendak bebas untuk bagaimana merubah ya. Nah, merubah itu, tetapi takdirnya atau catatannya itu tidak, istilahnya alurnya akan tetap ya. Jadi ada pola yang sudah baku dari Lauhul Mahfuz itu ya, bahwa misalnya ya kehidupan ini kita akan ketemu dengan ini ya, kita akan menikah dengan ini,
kita akan berhubungan bisnis dengan ini, dan seterusnya dan seterusnya. Itu sebenarnya semua adalah bukan hal yang kebetulan ya, tidak ada yang kebetulan. Nah, dalam proses berinteraksi itu sebenarnya disitulah kita punya kehendak bebas ya. Jadi fakta yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari di situ kan terkadang menciptakan dua pilihan bagi kita. Apakah kita mau mengambil tindakan A ataupun tindakan B ya. Nah, disitulah yang kemudian tindakan A punya sebuah konsekuensi, tindakan B pun juga punya konsekuensi. Karena kembali kita akan masuk lagi dalam yang namanya hukum sunnatullah atau kausalitas. Setiap yang kita lakukan tentu punya efek, ada namanya aksi, dan itu pasti ada reaksinya, dan itulah yang terus membentuk kehidupan itu ya. Nah, jadi sejatinya kehidupan kita ini kan sebenarnya membayar hutang. Makanya kan ada yang dikatakan kalau nggak salah dalam hadis itu bahwa hutangmu itu akan kamu bawa mati. Ya benar. Jadi sekarang ini adalah sebenarnya kita membayar hutang karma ya. Nah, jangan sampai di kehidupanmu saat ini justru kemudian menumpuk hutang lagi ya. Nah, sebenarnya kita ini kan ingin membayar hutang, ingin melunasi hutang itu. Jangan sampai kemudian kamu membuat hutang lagi itu ya. Nah itu. Jadi yang mesti kamu lakukan adalah ya menambah depositmu. Ya, jadi yang dimaksud dengan amal-amal kebajikan, kebaikan, perbuatan baik itu adalah sebenarnya itu dalam rangka kita menabung untuk amal-amal kita di kehidupan berikutnya ya. Nah itu, jadi itulah sebenarnya prinsip reinkarnasi itu ya, sebuah kehidupan yang terus berulang, terus berlanjut, dan itulah yang disebut dengan keabadian. Nah, jadi kehidupan manusia normal seperti itu ya, sampai kemudian mereka menemukan jalan pulang. Nah, bagi mereka yang menemukan jalan pulang ya, itu artinya bahwa dalam kehidupan mereka bisa menembus dimensi akhirat itu ketika dia masih hidup. Apa yang dimaksud dengan menembus dimensi akhirat? Itu artinya mereka bisa masuk pada kesadaran bahwa akhirat itu adalah sekarang. Itu mereka sampai kepada puncak kesadaran bahwa sebenarnya kehidupan ini adalah alam kubur dari kehidupannya sebelumnya. Seperti itu. Jadi tetapi untuk bisa menembus dimensi itu ya, tentu ada rukun syarat yang harus dipenuhi ya. Misalnya kalau di bahasa Quran itu kan ada yang namanya bunuhlah dirimu, kemudian hijrah dan sebagainya gitu ya. Kemudian matikanlah dirimu sebelum kamu mati. Itu sebenarnya adalah sebuah metodologi atau teknik-teknik atau jalan yang dinubuahkan oleh utusannya untuk kita bisa menembus yang namanya dimensi akhirat itu ya. Itu yang disebut dengan alam qadim ya. Itu nah, ketika kita bisa memahami itu, maka kita bisa melunasi karma-karma kita saat ini. Bahkan karma kita masa lalu, karma yang kita buat saat ini dan masa berikutnya. Jadi semua kita habiskan kehidupan sekarang, sehingga kemudian ketika kita sampai di puncak dimensi itu, maka
tidak ada lagi yang namanya terlahir kembali karena kita sudah menyelesaikan semua. Nah, cuma kan yang terjadi saat ini kan ketika kita di kehidupan sekarang nih, sebenarnya kan itu kan tujuannya untuk membayar utang. Tetapi setelah sekarang ini justru kan utang kita nambah lagi gitu. Akhirnya mau tidak mau ketika kontrak jasmani kita selesai, kita akan ya harus terlahir kembali untuk menyelesaikan utang itu. Sayangnya kemudian di kehidupan berikutnya kembali lagi menumpuk utang. Jadi utang itu terus menerus. Maka ini kan yang menjadi circle gitu ya. Kadang mereka menutup utangnya, membayar utang, melunasi, tapi di satu sisi mereka kemudian menambah lagi utang-utangnya ya. Jadi tidak bakalan ada habisnya. Nah, itu yang disebut mungkin gali lubang tutup lubang, dan itu tidak ada habisnya. Itu yang disebut dengan siksa alam kubur yang abadi, kecuali kemudian kita terpilih ya, dikehendaki untuk bertemu dengan atau menemukan tali ruhani yang bisa melunasi seluruh hutang-hutang kita. Nah, itu ini yang harus kita temukan ya. Ketika kita masuk pada dimensi itu, maka di situ kita akan melakukan perjalanan dalam rangka melunasi seluruh hutang-hutang kita, sehingga kita terbebas, jiwa kita menjadi jiwa mutmainnah, jiwa kita menjadi jiwa yang terpanggil. Kita terbebas dari semua hutang, dan jiwa kita tidak mengambang lagi, tetapi bisa ilaihi rajiun ya. Jadi sekali lagi bahwa inna lillahi wa inna lillahi, tapi tidak semua ilaihi rajiun ya. Ada yang mati tetapi kembali untuk meneruskan kehidupannya dalam rangka melunasi hutang-hutangnya. Makanya ada beberapa di kepercayaan itu sebenarnya motivasi mereka untuk berbuat kebajikan, berbuat kebaikan itu untuk memperbaiki kehidupan mereka di kehidupan selanjutnya. Motivasinya itu ya. Nah, kalau di Jalan Qadim ini, channel Jalan Qadim, itu motivasi kita adalah bagaimana kita bisa langsung kembali, kita tidak terlahir kembali ya. Mungkin kalau di kepercayaan itu mungkin namanya moksa ya gitu. Kalau ada yang disebut dengan ya kalau nggak salah di Al-Quran ada yang dikatakan itu akan dikumpulkan di suatu tempat gitu ya. Nah, jadi ruh-ruh orang beriman itu akan ditempatkan di suatu tempat. Jadi ya termasuk ya bahasa-bahasanya kayak syuhada yang mati itu sebenarnya tidak mati, tetapi dia hidup dan mendapatkan rezeki. Nah, sebenarnya kan yang ingin kita tuju adalah itu. Nah, bagaimana caranya untuk bisa menembus itu ya, tetap di channel Jalan Qadim ya. Kita nanti pelan-pelan dan sedikit demi sedikit kita akan membuka bagaimana kita bisa menembus yang namanya dimensi akhirat ketika kita masih di dunia ya. Oke, dengan saya Bang Jako di channel Jalan Qadim. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.